Orang pengusaha skincare, ya, skincare-nya itu bermasalah, overclaim, underclaim, ya, mengandung sulfur, zat berbahaya, merkuri dan lain sebagainya, kan gitu. Ternyata merusak struktur tubuh manusia, kulit dan lain sebagainya. Akibatnya merusak tatanan hidup manusia. Dia sudah menghasilkan ratusan miliar, itu bisa disita, kenakan TPPU, tarik uangnya untuk negara. Kemudian sanksi hukumnya itu kok terlalu ringan dengan seorang Nikita telah melakukan perbuatan seperti ini kan gitu. Makanya serahkan kepada kedua belah pihak. Ya. Nah, sekarang pihak pelapornya sudah berterima dengan vonis itu enggak gitu. Tapi kalau ditanya peristiwa pidana sudah terjadi enggak? Sudah terjadi. Kenapa? Karena hakim sudah memutuskan dalam vonisnya. Makanya dikatakan Nikita telah melakukan perbuatan tindak pidana. Bukan diduga lagi, tapi telah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan vonis hakim. Kalau masalah dia naikin memori banding, silakan aja buat memori bandingnya. Tapi jangan katakan angin-angin surga kepada klien kita. Saya yakin pasti bebas, saya yakin pasti bebas. Ini kasihan nanti klien kita kalau tidak sesuai dengan harapan. Bahasa yang santun, bahasa yang bijak adalah saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mengeliminir, bisa mengamputasi ya vonis yang sudah dilakukan hakim tingkat pertama. Tentunya saya berikan penguatan di bidang penerapan hukum, saksi, bukti, fakta yang menguatkan bahwa apa yang merupakan dakwaan JPU ataupun vonis hakim itu tidak berdasar. Kenapa tidak berdasar? Berdasarkan data saya, fakta saya, kaidah hukumnya ini, buktinya ini, saksinya ini. Itu yang harus dikuatkan, bukan adu mulut, memberikan jas-jas. Itu yang nggak cocok. Kita kuasa hukum berikan penguatan hukum, bukan penguatan mulut gitu loh. Nah, kita speak juga tapi tidak kena dalam akidah hukum, percuma. Yang kita speak itu adalah berkaitan dengan akidah hukum yang ada relevansinya dengan peristiwa yang telah terjadi. Itu baru betul gitu loh. Itu kira-kira ya. Pak, berarti dalam hal ini JPU sebenarnya JPU bisa melawan ke depannya ketika vonisnya jadi 4 tahun, dan sebenarnya kalau hukumannya jadi 4 tahun kan agak dari jauh, dari 11 jadi 4. Bukan bisa melawan, bisa mengajukan. Bisa mengajukan ya. Dia tidak berterima dengan putusan daripada hakim di pengadilan tingkat pertama. Dia mengajukan banding. Ingat nggak Ronald Tandur dulu? Putuskan bebas, dia mengajukan banding. Kan kena kan? Tentunya JPU mempersiapkan dia punya penerapan hukum berdasarkan data dan fakta bahwa putusan daripada hakim itu tidak pas. Contoh pada saat BAP dilaksanakan ada 338, 340. Terus pada putusannya satu pasal aja 340 ada di situ. Nah, sementara peristiwa itu tidak ada peristiwa perencanaan pembunuhan, diputuskan sama hakim. Nah, kenapa dihilangkan? JPU nggak terima kan? Dia banding, kena. Itu kira-kira ya. Jadi JPU punya hak. Punya hak ya. Berarti ketika banding itu sebenarnya apa? Ada kemungkinan kedepannya hukumannya bisa bertambahkan ketika mengajukan banding, atau bisa turun, bisa berkurang ketika penasihat hukumnya mengajukan banding? Kemungkinan itu ada-ada saja, tapi kepastiannya serahkan ke hakim banding. Kalau kemungkinan makanya saya katakan bisa saja pada saat nanti kuasa hukum kita memberikan formula hukum yang bisa mengeliminir perbuatan kita, bisa saja turun, bisa 2 tahun. Tapi kalau tidak menyentuh kepada aspek hukum itu bisa aja dong dinaikin sama hakim banding, apalagi kalau nyeleneh macam-macam. Terus JPU menguatkan formula hukum dengan akidah-akidah hukum, penerapan pasal yang sudah diberikan, dan memberikan tanggapan tentang kenapa saya menggunakan TPPU di dalam dakwaan saya. Dasar hukumnya ini. Kan itu. Tapi kalau secara spesifik pribadi saya katakan, saya pribadi tapi itu ya, saya nggak mau menjudge apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena saya mengerti, mengetahui, dan memahami hukum. TPPU memang sebaiknya, ini menurut saya loh ya, TPU sebaiknya memang dimanfaatkan, dilakukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Kenapa?
pertikaian sengketa antara Reza dan Nikita ini kan personal. Kalau nanti apa yang disita oleh JPU setelah divonis ini kan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Beda kalau tipikor disita untuk negara. Jadi TPP, jadi perbuatan tindak pidana ya dengan merugikan negara disita. Ya. Kenapa merugikan negara itu? Karena dilakukan dari hasil kejahatan. Contoh, ini tapi orang lain lah, anggapnya bukan Reza. Seorang pengusaha skincare, ya, skincare-nya itu bermasalah, overclaim, underclaim, ya, mengandung sulfur, zat berbahaya, merkuri dan lain sebagainya, kan gitu. Ternyata merusak struktur tubuh manusia, kulit dan lain sebagainya. Akibatnya merusak tatanan hidup manusia. Dia sudah menghasilkan ratusan miliar. Itu bisa disita, kenakan TPPU, tarik uangnya untuk negara. Itu kena. Tapi kalau persoalan antar personal, menurut hemat saya kan nggak mau menjas juga apa yang sudah dilakukan. Itu ya kayaknya terlalu berlebihan kalau dilakukan TPPU kepada antar personal. Karena yang dirugikan kan kedua belah pihak, tidak ada pihak ketiga yang dirugikan. Tapi kalau pengusaha skincare, pengusaha apapun tuh, ya, tapi dilakukan secara ilegal yang merugikan negara, merugikan orang lain dari pajak-pajak rakyat, cita untuk negara. Betul, TPPU kenakan. Gitu kira-kira ya. Nah, tadi ketika masih ada kesempatan, ketika ini kan udah ponisnya 4 tahun ya. Pengacaranya NM menarik, maksudnya, oh iya saya terima banding dengan asumsi dengan adanya rasa ketakutan ketika nanti banding hukumannya akan bertambah, atau ini sudah menjadi nasib menjadi bubur, sudah tidak bisa lagi ditarik. Bisa. Jadi pada saat di fakta persidangan juga saya menarik tidak jadi mengajukan banding, bisa. Karena dia berpikir, contohnya hakim sudah tahu sudah dijatuhkan yang seringan-ringannya masih protes juga, hakim banding naik, dia lihat pula peristiwa-peristiwa pidana yang terdahulu di persidangan tingkat pertama dinaikin sama dia, terjadi. Nah, nanti kan toh kan sudah dijalani sekian bulan nih, hampir setahun. Nah, kemudian nanti kan ada simulasi, kan ada mudah-mudahan dapat remisi dan lain sebagainya kan. Nah, kemudian 2/3 tahanan kan bisa mengajukan bebas bersyarat daripada cari masalah seperti apa yang dilakukan oleh Mail kan gitu. Mail sudah sekian lama, nanti paling baru setahun dijalani udah selesai kan gitu. Yang penting selama melaksanakan tindakan itu dia berkelakuan baik, tidak menunjukkan hal-hal yang merugikan orang lain dan lain sebagainya. Gitu kira-kira ya. Oke. Enak kan? Enak. Saya orang waras pilih RG. Maksud kau apa? Kau pikir kami ini yang milih Nikita Mirzani ini nggak waras gitu? Hah? Kau jangan bikin marah orang pendukung Nikita Mirzani ya. Orang nggak ada mulai kau pula bilang mas. Kalau kau mau pilih ya RG, pilih aja lah. Nggak perlu kau bahas-bahas masalah waras. Jadi yang milih pilihan kau itu waras semua gitu. Waras semua. Kau pikir kami ini orang gila gitu ya, milih Nikita Mirzani ini ya? Hah? Kami lihat apa yang ada di hati kami, apa yang menjadi pilihan kami, itu yang kami pilih. Bukan berarti kami gila. Apa yang kami sering lihat dari Nikita Mirzani ini, bukan masalah kami milih dia gila. Kalau orang gila dia nggak punya pilihan dia. Macam beruk, tahu tak kau beruk? Hah? Nih beruk nih. Tuh, tahu kan muka beruk macam mana?